Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasna, MSc. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang sistem saraf. Apa pengertian sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Untuk selengkapnya, silakan lihat video berikut ini. Dalam video ini akan dibahas tentang organ yang mengatur segala hal di dalam tubuh, yaitu otak. Karena otak adalah organ yang paling sensitif, otak berada di dalam rangka yang disebut dengan tengkorak. Mulai dari melakukan aktivitas fisik dan memecahkan masalah logis, hingga berurusan dengan emosi dan perasaan, sampai urusan kreativitas, otak yang berperan. Oleh karena itu, otak tidak pernah beristirahat. Otak dapat dibagi menjadi 3 bagian utama: cerebrum atau otak besar, cerebrum otak kecil, dan batang otak. Cerebrum adalah bagian yang terbesar otak yang bisa dibagi-bagi menjadi belahan kanan dan kiri yang disebut dengan hemisfer. Masing-masing hemisfer memiliki 4 lobus dan lobus frontal, lobus parietal, dan lobus occipital dan lobus temporal. Setiap lobus menjalankan fungsi yang berbeda. Cerebrum bertanggung jawab dalam pergerakan dan koordinasi tubuh. Ini membuat kita memiliki rasa keseimbangan dan mencegah kita terjatuh. Batang otak termasuk otak tengah, pons, dan medula oblongata. Fungsinya adalah mengatur gerakan tak sadar seperti bernafas, denyut jantung, dan tekanan darah. Otak adalah bagian dari sistem yang disebut dengan saraf. Secara struktural, sistem saraf dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jembatan yang menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi. Sumsum tulang belakang bermula dari medula oblongata dan membenteng hingga area pinggang dari tulang belakang dan kolom vertebrata. Sistem saraf tepi adalah jejaring saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Bayangkan sistem saraf tepi sebagai jejaring dalam jalan tol yang menghubungkan tubuh dengan sistem saraf. Jalan tol ini memiliki 2 jalur. Berikut pembahasannya. Ketika kita memegang gelas berisi kopi panas, saraf sensorik di tangan kita mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf sensorik dan disebut saraf aferen, dan memberitahu bahwa gelasnya panas, dan otak memproses informasi tersebut dan mengirim respon melalui saraf motorik disebut saraf eferen yang menyuruh kita meletakkan kembali gelas itu. Sistem saraf tepi terdiri atas 43 pasang saraf yang terdiri atas 12 pasang saraf berasal dari otak dan saraf kranial, dan 31 pasang yang berasal dari sumsum tulang belakang dan yang disebut dengan saraf spinal. Sekarang kita akan membahas neuron dan juga sel saraf. Neuron adalah unit dasar dari sistem saraf, dan sel saraf inilah yang mengirimkan sinyal listrik ke otak. Sel saraf mempunyai 3 bagian: dendrit, soma atau badan sel, dan akson. Dendrit berfungsi sebagai penerima input sebagai sel saraf karena menerima input berupa sinyal listrik dari sel saraf lain. Soma atau badan sel saraf mengandung nukleus. Akson berfungsi sebagai pengantar sinyal yang mengirim respon berupa sinyal listrik ke sel saraf lain. Integrasi nilai Islam terkait dengan sel saraf. Terdapat 3 ayat yang menyebutkan sel saraf di dalam surah yang berbeda, diantaranya adalah surah Hud ayat 56 dan Al-Alaq ayat 13-16 dan Ar-Rahman ayat 41. Tafsir 6 ayat tersebut terfokus pada satu kata nasyiyah yang mempunyai arti ubun-ubun. Beberapa tafsir menunjukkan bahwa ubun-ubun merupakan bagian otak depan. Menurut pandangan biologi, otak depan yang sering disebut dengan frontal dan lobe merupakan bagian sistem saraf pusat otak.
Ayat yang mengenai sistem saraf pusat otak ini masuk dalam kategori penyampaian informasi secara implisit. Informasi disampaikan tidak langsung dan memerlukan analisis lebih lanjut. Informasi Al-Quran yang mengenai ubun-ubun atau frontal lobe merupakan informasi mengenai sel saraf dalam tubuh manusia. Fungsi dan kegunaan dari bagian sel saraf pusat tersebut yang tersirat dalam ke-6 ayat yang di dalam Al-Quran. Informasi ini menunjukkan bahwa tipologi antara Al-Quran dan sains merupakan tipologi integratif, di mana wahyu yaitu Al-Quran merupakan sumber ilmu dan pengetahuan dan kebenarannya mutlak. Mungkin hanya sekian. Semoga video ini dapat membantu untuk memahami sistem saraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.